Saya dengar ini PT IBC ini mau beli nih pabrik mobil di Jerman ini. Itu PPI pernah paparan kepada kami Dekom. Kita bilang narasinya apa? Mesti beli mobil listrik di Jerman supaya kita bisa masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar China. Udahlah, bullshit lah. Itu udah kelihatan arahnya. Kalau Anda niatnya udahlah. Tanggapan keras Ahok soal IBC mau beli perusahaan mobil listrik Jerman. Rencana salah satu anak usaha Pertamina Group membeli perusahaan mobil listrik asal Jerman mendapat penolakan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat menyoroti rencana Indonesia Battery Corporation atau IBC yang ingin membeli perusahaan mobil listrik di Jerman. Komisaris Utama PT Pertamina Persero itu menilai wacana PT IBC untuk membeli sebuah pabrik mobil listrik di Jerman cuma pesan kosong. Ahok menyebutkan akuisisi perusahaan mobil listrik tersebut tidak layak. Perusahaan mobil listrik asal Jerman yang diakuisisi oleh Street Scooter. Perusahaan yang ingin mengakuisisi adalah Odin Automotive, anak usaha Indonesia Battery Corporation atau IBC. IBC merupakan perusahaan patungan yang didirikan Pertamina bersama BUMN lain dengan Pertamina memegang saham 25% di IBC. Ahok mengungkapkan PT Pertamina sebagai pemegang saham 25% di IBC masih melihat hasil due diligence dari rencana ini. Kendati demikian, Ahok secara personal tegas menolak rencana akuisisi ini. Dalam akun YouTube Panggil Saya BTP, Ahok mengungkapkan jika dia sempat melihat presentasi rencana tersebut. Namun Ahok mengaku heran dengan rencana pembelian perusahaan tersebut. Pasalnya, PPI menyebutkan pembelian itu diharapkan bisa memproduksi dan masuk ke pasar AS dan pasar Cina. Itu yang saya bilang hati-hati. Anda tidak boleh pengen beli sesuatu, Anda mengarang atau memberikan future valuasinya. Dia juga mengungkapkan dengan adanya rencana dan keputusan ini jangan sampai akan menjadi masalah ke depan dan bisa masuk penjara. Menurut Ahok, IBC sebaiknya sebisa mungkin membuat kerjasama dengan pihak lain yang bisa membantu Indonesia mengembangkan mobil listrik sendiri. Toh Indonesia punya banyak bahan baku untuk membuat baterai listrik yang juga punya peranan penting dalam industri mobil listrik ke depan. Dalam pengambilan keputusan, pejabat tidak boleh memberikan future valuasi tanpa dasar yang kuat. Apalagi di saat bersamaan Ahok mengungkapkan ada kendaraan listrik garapan ITS yang dibanderol dengan harga termurah 20 juta rupiah. Jumlah ini dinilai berbeda drastis dengan angka akuisisi perusahaan asal Jerman yang kabarnya mencapai 170 juta US dollar. Selain itu, Indonesia juga punya keunggulan dari segi pasar. Menurut catatannya, potensi pasar Indonesia mencapai 170 juta orang. Ahok menyebut bisa saja menggandeng perusahaan mobil luar negeri seperti Wuling dan menggunakan merek lokal. Menurutnya, bila IBC bisa bekerja sama dengan pihak lain yang mau membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri, hasil bisnisnya akan lebih besar. Sebab kerjasama ini bisa mengupayakan agar produksi mobil listrik menggunakan komponen lokal dan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Ahok sendiri mengaku tak punya pengetahuan yang banyak, namun jika ada keterangan yang tidak beres, ia dengan cepat bisa menangkap hal tersebut. Lagi pula, menurutnya, membeli pabrik mobil listrik di Jerman tidak serta-merta membuat Indonesia bisa masuk ke pasar AS dan Cina. Sebab kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut sudah punya produsen mobil listrik yang dominan di pasar internasional. Pasar Amerika sendiri sudah ada Tesla yang punya posisi yang kuat. Begitu juga dengan Cina. Rencana pembelian perusahaan mobil listrik itu menimbulkan berbagai pertanyaan bagi Ahok. Salah satu pertanyaannya adalah kenapa tidak mengajak Wuling atau Hyundai yang memiliki pabrik di dalam negeri. Menurutnya, jika produksi dalam negeri bisa memakai besi pelat dari PT Krakatau Steel Tbk, dia mengatakan Krakatau Steel bisa memproduksi besi pelat dengan kualitas baik. Aku juga bilang Indonesia punya pasar yang besar sebagai modal untuk melakukan kerjasama. Jika itu tak cukup, kerjasama juga bisa dijalin untuk produksi baterai. Namun syaratnya ialah turut mengembangkan SDM dalam negeri.